Ketika sampai sana, ibu saya minjem sama tukang warung itu. Dan apa jawaban tukang warung itu? Kalau nggak punya uang, nggak usah mimpi deh punya anak sekolah jauh-jauh. Saya masih ingat kata-kata itu. Terus saya bilang ke ibu saya, "Mah, udah, nggak usah minjem lagi. Daripada dihina, disepelekan sama tetangga, nggak usah minjem lagi." Tapi ternyata rahasianya, semua yang ibu saya berikan itu mungkin digantinya bukan pada saat itu, tapi digantinya saat ini barangkali. Kalau ditanya, "Ahilman kok bisa dapat beasiswa? Kenapa caranya?" Ahilman akan jawab, "Demi Allah, bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat, tapi bisa jadi ada kebaikan ibu saya yang pernah menolong agama Allah, dan Allah ganti di saat memang saya membutuhkan pertolongan itu." Maka teman-teman jangan pernah sepelekan sedikit pun apa yang kita korbankan buat agama ini. Karena Allah nggak pernah tidur, Allah nggak pernah nutup mata, Allah nggak pernah lupa. Pasti dicatat semua kebaikan kita. Tapi pertanyaannya, kapan itu diganti? Biar Allah yang tahu. Di antara sifat dan ciri manusia itu, manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia itu makhluk yang mudah gelisah. Manusia itu makhluk yang sangat rentan resah dalam kehidupan. Hal ini diutarakan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Ma'arij ayat 19. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan penuh keluh kesah, gelisah, resah, pelit dalam kehidupan. Jadi kalau teman-teman punya problem, punya persoalan, punya masalah, kemudian menyandarkan persoalan itu kepada manusia, bukan manusia tidak bisa menjawab persoalan itu. Memang hakikatnya manusia itu lemah, tidak berdaya, tidak punya daya upaya. Kita ini manusia tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan. Yang punya daya upaya itu siapa? Allah. Ustadz, apakah pasti setiap orang itu akan diuji urusan kegelisahan hatinya? Pasti. Surat Al-Baqarah 155. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf." Dan pasti itu ada lam, lamnya lam taukid. Dalam ilmu nahwu, kalau teman-teman menemukan lam taukid, berarti lam itu kepastian yang tidak boleh ragu sedikit pun. Dan pasti kami akan menimpakan kepada kamu sekalian. Apa yang Allah timpakan? Bisyai'in, dengan sesuatu. Di situ Allah tidak menuliskan bimusibatin, dengan musibah, tidak. Allah tidak menuliskan dengan bibalain, dengan masalah, tidak. Allah tidak menuliskan dengan sesuatu yang berat, tidak. Tapi Allah menuliskan dengan kalimat bisyai'in, dengan sesuatu. Menurut pakar bahasa Arab, kalimat syai'in itu menunjukkan sesuatu yang tidak akan pernah ada selesainya. Jadi bahasanya begini, teman-teman pasti akan dikasih masalah oleh Allah, yang masalahnya itu siap-siap akan terus bergantian masalah itu datang. Jadi masalah satu selesai, jangan happy dulu, karena nextnya akan datang masalah yang kedua. Kalau masalah kedua selesai, jangan happy dulu, karena nextnya akan datang masalah yang ketiga. Pasti begitu. Nah, makanya gimana caranya Ahilman agar semua persoalan kita nggak jadi bikin nyesek ke kita, nggak bikin jadi sakit di hati kita? Maka jawabannya adalah minta tolonglah sama Allah. Bukankah dalam sholat kita baca kalimat itu kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi lucunya kita seringkali mengucapkan kalimat itu, tapi kenapa sandaran kita bukan lagi Allah tapi yang lain? Seakan-akan teman-teman tuh nggak serius minta tolong sama Allah itu. Seakan-akan teman-teman tuh kayak nggak yakin kalau Allah bisa ngasih pertolongan daripada persoalan kehidupan kita. Maka gimana caranya? Cara kita agar ditolong oleh Allah. Gimana caranya agar dari sekian banyak persoalan kita akan ditolong oleh Allah? Caranya adalah memperbanyak berdoa kepada Allah. Kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Siapa yang berdoa kepadaku, yang memohon kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan jawab permohonannya. Surat Al-Baqarah 186. Apabila mereka bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, sampaikan, qarib, aku itu dekat. Pasti selama mereka mendekat kepadaku, aku akan jawab setiap permohonannya. Bahkan aku akan tolong setiap persoalan kehidupan. Berdoa itu
artinya ada 3. 1, memohon. 2, meminta. 3, meyakini. Itu doa. Zikir itu artinya mengingat. Orang berzikir belum tentu berdoa. Kalau orang berdoa pasti harus berzikir. Orang nyebutin nama Allah belum tentu dia minta sama Allah. Tapi kalau orang yang berdoa kemudian dia menyebutkan nama Allah, di dalamnya pasti ada kalimat-kalimat terbaik dalam kehidupan. Berdoa itu prosesnya memohon, meminta, meyakini. Kadang kita ini selama ini mohon maaf mungkin sudah minta sama Allah, tapi kadang-kadang gak yakin dalam permintaannya. Itu bukan doa, itu namanya. Doa itu memohon. Mohon, ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Syakur. Semua disebutin. Allah punya nama 99. Dan teman-teman bisa menggunakan nama-nama itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau urusan rezeki silakan pakai nama Allah. Ya Allah, ya Razzaq, Allah yang maha memberikan rezeki. Kalau teman-teman pengen dilapangin hatinya tentang seseorang, ya Allah ya Wasi, ya Allah lapangkan, luaskan hatinya yang selama ini sempit terus ngelihat saya, biar yang kelihatannya yang baik-baik aja. Ya Wasi, Allah yang maha melapangkan. Kalau teman-teman mau lagi yang lebih keren, ya Hafiz, Allah yang maha menjaga. Teman-teman ngerasa gimana ya Ustaz, dia pergi sama yang lain enggak ya, diambil sama yang lain enggak ya, sertain ya Hafiz. Kadang-kadang kita ini doa kurang muji sama Allah, langsung to the point sama permintaan kita. Diajurkan oleh Nabi itu kalau minta dibuat lebih rinci permintaannya, tapi jangan mendikte. Beda minta sama ngedikte, itu beda. Nah baru setelah itu yakini kalau setiap doa pasti dijawab. Makanya memohon, meminta, meyakini. Makanya lihat kalimatnya. Pertama muji Allah dulu, yang kedua sebutin apa permintaannya, yang ketiga yakinin, ya Allah engkau pasti mengabulkan doa kami. Berikan yang spesial untuk Allah, maka Allah akan spesialkan kita. Berikan yang istimewa untuk Allah, maka Allah akan mengistimewakan kita. Berikan sesuatu untuk Allah, maka Allah akan berikan sesuatu kepada kita. Kapan Allah gantinya? Ini yang jadi misteri. Kadang Allah itu suka ngebalas apa yang kita berikan sama Allah di saat waktu-waktu yang paling tepat menurut Allah. Pak Hilman tuh punya ayah almarhum. Kita ini waktu di kampung bukan orang yang beradab, bahkan mungkin bisa disebut orang susah, orang miskin. Satu kali saya keterima beasiswa pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Untuk berangkat ke Soekarno-Hatta ke bandara, saya tuh nggak punya uang. Sampai saya bilang ke ibu saya, yang ibu saya waktu itu sedang punya penyakit stroke, sebelah kiri tidak bisa bergerak. Saya bilang ke ibu saya, Mama, Iman mau berangkat ke Jakarta harus ada ongkos buat ke bandara. Terus kata ibu saya, Mama nggak punya uang juga. Terus ya sudah, sebentar ya, Mama minjem dulu ke tetangga. Sampai kata ibu saya, kayaknya Mama minjemlah ke yang punya warung di depan. Terus saya bilang, Iman nemenin ya, Iman bareng pengen ikut juga. Kita bareng ke sana. Ketika sampai sana, ibu saya minjem sama tukang warung itu, dan apa jawaban tukang warung itu? Cek, bisa pinjam uang apa enggak? Tukang warung jawab, kalau nggak punya uang, nggak usah mimpi deh punya anak sekolah jauh-jauh. Saya masih ingat kata-kata itu. Terus saya bilang ke ibu saya, Mah, udah, nggak usah minjem lagi. Daripada dihina, disepelekan sama tetangga, nggak usah minjem lagi. Sampai singkat cerita ibu saya bilang gini, Man, ini Mama punya gelang. Gelang itu kemudian dikasih ke saya. Hilman jual aja gelang Mama ini. Kebetulan ayah itu sudah wafat, jadi saya hanya ke ibu saja. Ini gelangnya Mama, Mama jual gelang ini. Terus nggak apa-apa, jual aja. Saya jual gelangnya. Masya Allah, saya dapat uang waktu itu. Gelang 1 gramnya kan nggak besar waktu, cuma 300 ribuan sekian lah. Dapat gelang ibu itu waktu itu cuma 3 gram sekian, jadi cuma dapat uang 1 jutaan sekian. Tiba-tiba pas saya mau berangkat, datang, kan biasa di kampung banyak kalau ada acara itu suka ngumpulkan apa namanya tuh, sumbangan dari setiap ibu-ibu gitu. Kalau ada pengajian minta sumbangan. Ibu saya teh almarhumah, karena dulu almarhum ayah kalau setiap ada pembagian yatim piatu, kalau ada apa-apa pasti yang paling pertama ngebantunya. Maka saat itu datang di saat kondisi saya butuh uang,
Kemudian dia kasih ke orang yang minta sumbangan itu. Saya bilang ini ke ibu saya, "Mah, Iman kan butuh mau berangkat ke Jakarta. Kenapa mama ngasih uang ke sana?" Apa jawaban ibu saya? Dulu almarhum ayah, almarhum bapak tidak pernah kelewatan kalau ada sumbangan yatim piatu. Malah rumah kita yang suka jadi tuan rumah buat kumpulan yatim piatu itu. Jadi kalau sekarang mah kita nggak bisa bantu mereka, minimal sedikitnya kita bantu mereka. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari itu saya kemudian kembali lagi ke pesantren, mau berangkat ke sana. Ujungnya saya nggak bawa bekal sama sekali untuk berangkat ke Jakarta Soekarno-Hatta. Waktu itu saya pernah marah sama ibu saya, kenapa lagi butuh malah dikasih. Tapi ternyata rahasianya semua yang ibu saya berikan itu mungkin digantinya bukan pada saat itu, tapi digantinya saat ini barangkali. Saya nggak pernah nyangka S1, S2, S3 semuanya mereknya sama tuh, mereknya beasiswa. Kalau ditanya Ahilman kok bisa dapat beasiswa, kenapa caranya? Ahilman akan jawab, demi Allah bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat, tapi bisa jadi ada kebaikan ibu saya yang pernah menolong agama Allah, dan Allah ganti di saat memang saya membutuhkan pertolongan itu. Maka teman-teman jangan pernah sepelekan sedikit pun apa yang kita korbankan buat agama ini. Apapun itu. Karena Allah nggak pernah tidur, Allah nggak pernah nutup mata, Allah nggak pernah lupa, pasti dicatat semua kebaikan kita. Tapi pertanyaannya kapan itu diganti? Biar Allah yang tahu. Teman-teman akan datang masa-masa di mana kebaikan itu akan datang ketika teman-teman nggak sadar kalau itu datang kebaikan buat teman-teman. Teman-teman akan datang pertolongan Allah di saat kita nggak pernah tahu itu. Berarti Ahilman, gimana tahapan selanjutnya? Bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Melakukan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah.